Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas Mawaris bab 1. Apa itu Mawaris? Kita akan menjelaskan tentang ketentuan hukum waris, terus menjelaskan contoh-contoh pelaksanaan hukum waris. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar terjadinya perpecahan dalam pertumpahan darah di antara sesama saudara atau kerabat hanya karena memperebutkan harta waris. Hubungan dengan itu, jauh sebelumnya Allah telah mempersiapkan atau menciptakan tentang aturan-aturan membagi harta waris secara adil dan baik. Hamba Allah diwajibkan melaksanakan hukumnya dalam semua aspek kehidupan. Maka barang siapa yang membagi harta waris tidak sesuai dengan hukum Islam atau hukum Allah, akan menempatkan mereka ke neraka selama-lamanya. Dalilnya adalah An-Nisa 14, "Amma ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin." Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Sekarang apa yang disebut mawaris? Mawaris disebut juga ilmu faraid. Mawaris adalah cabang-cabang yang mempelajari tentang pembagian harta waris. Sedangkan ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian penerimaan yang sudah ditentukan, sehingga ahli waris tidak boleh mengambil harta waris melebihi ketentuan. Hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, sekarang udah jarang orang yang ahli faraid. Karena apa? Karena dianggap nggak penting. Kalian bisa lihat sendiri dalam kehidupan kalian sehari-hari, banyak yang ketika dia meninggal dunia, hartanya tidak dibagi sesuai hukum Islam, padahal sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Adapun sebab-sebab Anda atau kita menerima warisan adalah satu, adanya pertalian darah dengan yang meninggal dunia, baik pertalian ke bawah maupun ke atas. Hanya cucu ke bawah tuh ya, anak, cucu ke atas, ibu, ayah, kakek, nenek, cicit dan sebagainya. Kalau ke samping, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan sebagainya. Yang kedua adalah hubungan pernikahan, yaitu suami atau istri. Dalam hal ini adalah pernikahan yang sah. Kalau dalam hukum negara, pernikahan yang tercatat di dalam KUA. Karena kalau pernikahan siri itu secara negara tidak diakui, maka tidak berhak mendapatkan harta waris. Adapun pertalian agama, contohnya bila seorang hidup sebatang kara lalu dia meninggal, maka harta warisnya masuk ke Baitul Mal. Yang keempat adalah karena memerdekakan budak. Adapun seorang itu tidak berhak mendapatkan warisan karena satu, dia budak. Kalau sekarang udah nggak ada budak, yang namanya budak itu bisa diperjualbelikan seperti binatang, makanya dia tidak punya hak sama sekali mempergunakan hartanya ataupun mendapatkan warisan. Yang kedua adalah pembunuh, baik itu yang membunuh bapaknya misalnya, ataupun dia membunuh orang lain, maka kalau dia seorang pembunuh maka tidak berhak mendapatkan warisan. Dan yang ketiga adalah murtad. Yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu dari yang dibunuhnya. Misalnya seorang anak menginginkan harta dari bapaknya, kemudian dibunuhnya bapaknya itu supaya meninggal, dia dapat warisan. Kalau ketahuan seperti itu, dia tetap tidak berhak mendapatkan harta waris. Yang ketiga, murtad dan kafir. Ya, misalnya orang tuanya muslim, dia kemudian murtad, maka dia tidak berhak mendapatkan waris. Adapun syarat berlakunya waris adalah satu, orang yang meninggal dunia baik secara hakiki atau hukmi. Jadi kalau orang yang hilang bertahun-tahun, namanya itu harus, kalau mau
harta warisnya dibagi harus ke pengadilan dulu dan dinyatakan dia sudah meninggal, baru bisa dibagi. Ataupun secara hakiki atau hukmi. Secara hakiki itu maksudnya kalau misalnya dia masih diselang atau masih koma kayak gitu, itu dia belum meninggal. Kalau secara hukmi tadi secara pengadilan orang hilang gitu misalnya. Yang kedua adanya harta warisan. Nah kalau ini boro-boro ada harta warisan, utangnya banyak melebihi harta warisnya, berarti ahli warisnya malah ketiban warisan hutang, karena utang itu harus wajib dibayar, maka hartanya itu harus membayar hutangnya dulu. Yang ketiga, tidak ada penghalang untuk menerima harta warisan. Contohnya misalnya cucu tidak mungkin mendapatkan harta warisan selama masih ada anak, tapi kalau anaknya juga udah meninggal maka jatuhnya ke cucu. Ada beberapa golongan yang mendapatkan harta warisan. Yang pertama adalah golongan zawil wurud. Itu orang-orang yang mendapatkan harta warisannya yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Itu surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Di situ ada ahli waris, ya, orang yang berhak menerima warisan. Tetapi dari dua itu zawil wurud dan asoba. Ahli waris dua jenis, laki-laki dan perempuan. Ahli waris laki-laki dari anak laki-laki, cucu, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, seayah, seibu. Anak laki-laki dari saudara berarti ponakan, dari yang seayah, terus paman kandung, seayah, anak paman seayah, suami, dan orang yang memerdekakan. Sementara ahli waris wanita, anak perempuan, cucu, ibu, nenek sampai ke atas dari garis ibu, nenek dari garis ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri, dan wanita yang memerdekakan. Sedangkan ditinjau dari sudut pembagiannya, ahli waris terbagi dari zawil wurud dan asoba. Zawil wurud itu orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu yang besarannya sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Contohnya begini, kita lihat surat An-Nisa ayat 11. Di situ Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pustaka, yaitu bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, dibagi dua, maka mereka dapat 2/3 yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka yang peroleh separuh. Dan 2 orang ibu bapak bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal itu tidak punya anak, ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian seperti atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sudah dibayar hutangnya. Jadi ahli waris zawil wurud itu sudah tercantum dalam surat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa. Ini tabelnya seperti ini. Kemudian surat ayat 11, sekarang ayat 12 juga tabelnya seperti ini. Jadi nanti anak laki-laki itu 2/1 dari anak perempuan, 1 anak perempuan saja 1/6, 2 anak perempuan itu 2/3, kalau bapak 1/6, ibu dapat 1/6. Jika tidak punya anak dan tidak punya saudara, bapak juga 1/6. Tapi jika mayat tidak punya anak dan saudara, itu 1/3 ibu. Terus kemudian An-Nisa ayat 12, suami itu dapat 1/2 kalau tidak punya anak, istrinya. Kalau suami tidak punya anak, istri dapat 1/4. Kalau istri punya anak, suami dapat 1/4. Kalau suami punya anak, istri dapat 1/8. Laki-laki seibu saja tidak meninggalkan ortu atau anak orang tua kandung 1/6. Saudara perempuan seibu saja jika si mayat tidak meninggalkan ortu, anak atau saudara kandung 1/6. Saudara laki-laki itu saudara perempuan seibu saja lebih dari 1 jika seorang tidak meninggalkan ortu, anak, dan saudara kandung. Untuk ketentuannya disebut zawil wurud, itu yang seperti itu maksudnya.